baptis api, Bu. Tak kasih api yang besar, kamu lewat, gitu kan? Gosong semua, keluar. Orang Kristen akhirnya menjadi orang Kristen yang gosong. Kenapa? Baru dikatakan murni. Bukan seperti itu. Saudara, artinya waktu kamu dibakar, waktu kamu dimurnikan, saudara, seluruh kotoran dalam hidupmu akhirnya muncul hanya manusia yang sempurna. Nah, saudara perhatikan, ini rahasia yang saya tidak jelaskan secara jauh. Kristus dalam diri kita. Dan kemudian tubuh kita ini akan mendapatkan tubuh yang murni seperti emas. Dan nanti waktu kita diangkat oleh Tuhan, Tuhan akan memurnikan seluruh tubuh kita dan seluruh dosa kita dibakar oleh Dia. Dan tinggal yang mulia, ketemu Tuhan di angkasa. Segala dosa kita dibuang oleh Tuhan. Dan itu artinya the stage yang terakhir, pemurnian. Dan seluruh kitab imamat ini menginginkan bangsa Israel supaya murni, nanti mereka memuliakan, dan baru mereka berdiri di atas bangsa lain. Dia menjadi terang, kemuliaan Allah memancar ke bangsa lain. Tapi gagal bangsa Israel. Malah bangsa Israel merusak bangsa lain dan menutupi keselamatan, dan mereka membunuh Mesias, dan dosa itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus di kayu salib, Bapak ampunilah, betul diampuni, yang diampuni Bapak. Dan yang menyerahkan Kristus tidak pernah diampuni. Jadi doa, ya Bapa ampuni mereka, tidak termasuk Yudas. Sudah dengar ini? Yudas tidak pernah diampuni. Walaupun Tuhan Yesus memberikan pengampunan, dia langsung mengatakan, tidak ada seorang pun yang seperti Yudas. Buat apa dia dilahirkan? Karena untuk kebinasaan. Jadi semua yang diterima oleh Yesus pengampunan, ada semua orang yang mendapatkan belas kasihan dari Bapa. Yang tidak seperti Yudas, semua dibinasakan semua. Termasuk Herodes ditempeleng oleh malaikat waktu dia menyatakan, I am the King of King. Akulah Tuhan di atas segala Tuhan. Akulah Raja dari Raja. Dan malaikat langsung tempeleng dia. Langsung mati. Melanggar kekudusan Tuhan, dan pada puncaknya dia berdiri di bait Allah dan dia menghina bait Allah, dia menajiskan bait Allah, dan dia berdiri dia mengatakan akulah Allah. Malaikat tempeleng dia, langsung mati. Terus dimakan cacing. Hari itu langsung cacingnya datang. Apa Herodes cacingan dalam perutnya? Saya nggak tahu. Tapi begitu mati langsung dimakan cacing dia. Keluar cacing. Semua orang kaget. Manusia kebinasaan, the son of perdition. Fir'aun, Belshazzar, Nebukadnezar, Yudas, Ananis dan Safira, Alexander tukang tembaga, itu the son of perdition. Dan saya berdoa supaya kita tidak memiliki keturunan the son of perdition, anak yang dibinasakan Tuhan. Termasuk Nadab dan Abihu, anak Harun pun anak kebinasaan. Saudara, ini banyak dalam Alkitab kita belajar. Ya, oke, kita lihat sekarang. Saudara perhatikan, di hadapan Allah Bapa, selama ada semua pengorbanan, tidak pernah satu kalimat dari Bapa Surgawi, dari Allah yang mengatakan, oh ini loh ibadah yang aku kenan, ibadah yang aku terima. Tidak ada satu kalimat pun yang pernah Tuhan ucapkan ini kepada seluruh ibadah yang ada, baik itu mulai dari Adam sampai terakhir Maleaki. Saudara, tidak ada ibadah kecuali satu ibadah, kecuali satu saat di mana Kristus sedang beribadah dan dia sedang dilantik di Sungai Yordan, dan kemudian Yohanes melihat apa yang sudah diberitakan kepada dirinya, visi itu. Dia akan datang dan Mesias, dan waktu Yesus datang, Roh Allah memberitahu, itulah Mesias. Yohanes tidak tahu. Dan waktu dia tahu, lah ini kan adik saya. Karena Yohanes dengan Yesus saudara. Begitu Yesus datang, loh kok kamu? Loh kamu kan adik saya, kamu bukan Mesias. Dia tidak berani merendahkan persaudaranya. Roh waktu memberitahu dia, memberitahu inilah Mesias,
dia langsung melihat. Engkau secara fisik saudara saya, secara roh engkau Tuhan saya. Secara bayi kamu anak saya tak susui, tapi secara dunia roh kamu Allah saya. Saudara, kamu, kalau kita ibu-ibu yang pernah punya bayi, kalau itu bayimu, lucu, lucu, itu Allahmu. Gimana, saudara? Itik. Allah bisa diitik-itik ya? Allah bisa lucu. Karena bayi Yesus lucu kan? Nggak ada bayi nggak lucu. Lucunya, kamu melihat itu hadirat Allah dalam kelucuannya, dalam seluruhnya, sampai ngengeknya pun, pipisnya pun. Dia manusia yang di belakang itu semua, dia adalah Allah kita, saudara. Oh, betapa kudusnya Allah itu, sehingga mau menjadi manusia, mau seperti kita, dan tahu semua kelemahan kita, saudara. Dan kitab imamat tidak bisa mencapai kesempurnaan itu, saudara. Karena dia menunggu Mesias yang sempurna. Seluruh kitab Taurat, seluruh kitab yang ada dalam Perjanjian Lama, itu hanya menunjuk, menyaksikan, dan menuntun kita kepada Kristus, yang merupakan puncak dari seluruh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dia yang sempurna, kudus, tanpa cacat celah. Dan disitulah Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, istilah berkenan adalah istilah ibadah. Bukan kemanjaan, tapi istilah ibadah. Ya. Nah, saudara, itu semua ada di dalam kitab Ibrani, paralel dengan kitab Imamat. Saya tidak membahas itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara harus tahu bahwa di dalam arti kitab ini dibagi menjadi dua. Jadi pasal 1 sampai 16, 17 sampai 27. Dan pembagian kitab ini sudah biasa ada dalam tradisi orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan penulis-penulis semua orang Yahudi berpola pikir seperti itu. Satu, pola pikir adalah bagaimana mendasari semua dengan pengajaran-pengajaran doktrinal-doktrinal, dan kemudian bagaimana itu melakukan semua pengajaran itu. Rasul Paulus membagi semua tulisannya menjadi dua bagian besar. Roma, kitab Roma, pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 12 sampai terakhir. Saudara, itu semua dua bagian yang seperti kitab Imamat dan kitab-kitab yang lain. Jadi sampai ketulisannya pun, dia ngarangnya pun, semua dipengaruhi dengan cara berpikir kultur Yahudi. Dan semua tulisan Rasul Paulus itu sangat Yahudi sekali. Tentang tiga hal yang dia jelaskan semuanya. Karena dia seorang Yahudi, seorang Ibrani, dan semua pola Ibrani berpola dari Tuhan semuanya, saudara. Jadi pikiranmu adalah pikiranku, tulisanmu adalah hatiku, dan semua yang dituliskan dalam kitab Ibrani dan semua orang Ibrani itu semua bernuansa secara teologis adalah bersifat rohani. Dan itu keindahan, ya. Saudara, saya tidak membahas tentang lebih panjang lebar. Nah, sekarang kita belajar tentang Yom Kippur, ya, tentang scapegoat. Nah, ini, ya. Oke. Saudara, kita lihat kebutuhan paling mendasar manusia. Ya. Saya tanya sekarang, Pak, kebutuhan kita masa pandemi ini apa? Kebutuhan kita masa-masa yang dalam kondisi seperti apa? Banyak orang katakan, wah, kita butuh vaksin. Kita butuh untuk supaya COVID ditaklukkan. Saudara, dari zaman dulu penyakit selalu muncul dan tidak pernah tidak ada penyakit. Masalahnya waktu manusia menghadapi seluruh kondisi yang ada, yang dibutuhkan apa? Alkitab hanya mengatakan satu kebutuhan dasar manusia. Apa, saudara? Diterima oleh Allah, dilayakkan oleh Allah, dikuduskan Allah, dan harus dibersihkan dari dosanya. Jadi seseorang yang memberitakan tentang masalah COVID harus membawa COVID itu ke dalam kondisi manusia berdosa. Karena kenyataannya, saudara, semua ada obatnya, rusaknya manusia nggak ada obatnya. Saudara akan melihat bagaimana rusaknya dunia ini setelah pandemi ini atau jadi endemi.
Seluruh penelitian dunia menyatakan manusia menjadi tidak aktif. 60% manusia menjadi lebih malas 2 kali lipat. Dan anak-anak yang muda yang bergerak itu menjadi 10 kali lebih non-aktif. Ini kondisi gila dunia ini, saudara. Terus kemana mereka semua? Melakukan dosa. Karena tanpa pengawasan, dan semua orang itu menjadi pribadi dengan masing-masing dengan tanda petik kuburannya sendiri semua. Saudara bayangkan di Jepang sudah lebih 1 juta orang alienation, menyendiri, yang dinamakan penyakit hikikomori. Dan mungkin anak kita juga seperti itu, tapi nggak separah yang di Jepang. Jadi makan, minum, main game di ruangan yang satu dan berpuluh-puluh tahun di sana. Hanya keluar kalau ngengek doang. Kalau bisa ngengek di situ dia. Mandi di situ dia. Sampai ditanyain, itu semua kondisi semuanya dia sangat menikmati dengan kesendiriannya, dan semuanya ada semuanya, dan menyenangkan dia di tempat yang kosong itu. Bukan kita jalan-jalan ke mall seneng, enggak, mereka nggak seneng semua, mereka seneng main game, mereka seneng dengan dunia sendiri, dan sampai mati mereka mengubur dirinya sendiri di dalam kesenangan, kenikmatan, dan yang membinasakan itu. Dan ini kondisi dunia, dan ini adalah dosa. Kita berperang dengan situasi kondisi yang mematikan dunia sekarang ini. Saudara, ini serius sekali. Karena PBB semua sudah memperingatkan dari awal apa yang akan terjadi, dan banyak hal yang akan terjadi, dan dunia akan menjadi dunia bertatanan baru, lebih bobrok, bukan lebih baik, saudara. Dan kejahatan sekarang meningkat, dan lebih gila lagi, bunuh diri meningkat 5 kali lipat. Di Jepang, dan sekarang ini Shanghai lagi banyak orang bunuh diri karena nggak boleh sana, nggak boleh sini, mereka habis apa-apa. Daripada saya mati kelaparan, dia terjun dari tingkat 23, 40, 47, semua terjun. Ada yang suami istri ceprok mati semua. Semakin mudanya dosa-dosa itu terekspos semua, saudara. Dan bagaimana kita melihat ini? Kebutuhan manusia bukan vaksin. Secara kita lihat kondisi sekarang, betul vaksin itu, tapi bukan vaksin, saudara. Kita butuh Kristus. Dunia ini butuh juru selamat. Jiwamu. Karena yang dihantam oleh kekuatan kegelapan dengan adanya COVID-19 ini adalah jiwa-jiwa manusia dihancurkan, dirusak semua. Dan kita diikat dengan kekuatan yang anak kita nggak akan bisa keluar. Kecuali Tuhan yang patahkan itu, saudara. Dan inilah kondisi keadaan kenajisan bangsa Israel, kenajisan zaman kita. Dan kita harus mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Saudara, ada seseorang yang mendoakan anaknya tiap hari kepalanya dipegang, tiap hari dipegang, tiap hari dipegang. Anaknya begitu nakal, begitu dia nggak peduli, senakal-nakalmu, scapegoat saya akan berikan padamu. Tuhan doakan. Dan itu doanya orang Israel semua. Orang tua Israel doakan anaknya seperti Ayub, seperti Abraham mendoakan. Supaya Tuhan jaga, lindungi, dan tiap hari dia doakan. Saya tanya, saudara doain anakmu nggak tiap hari kayak gitu? Anak saya pengen jadi orang pinter, Pak, jadi orang yang kaya. Mungkin kamu jadi setan ya. Kita pengen anak kita itu seperti dunia, orangnya pinter, nanti orang hebat gini. Kita ngarahkan anak kita jadi keturunan setan. Doakan anakmu supaya taat pada Tuhan, mengerti firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang kamu doakan. Bukan doa seperti dunia. Doa aja enggak, gimana kepingin. Nah, saudara, jika kita punya masalah karena banyak hal kita tidak di dalam doa kita, apalagi suami istri, bersatulah dalam doa di hadapan Tuhan. Ya, karena itu kekuatan orang percaya itu karena suami istri, keluarga, anak, bapak, ibu, semuanya bersatu dalam doa.
itu iblis takut dengan keluarga-keluarga seperti ini. Dan iblis senang jika semua sendiri-sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Oh, iblis ngomong haleluya. Apa iblis ngomong puji Tuhan? Nggak bisa, puji diri saya sendiri, iblis itu. Iblis tidak pernah memuliakan Tuhan. Ya, nah saudara, saya ingin menjelaskan tentang scapegoat. Kenapa ada dua kambing? Yang pertama, kambing itu ada diperuntukkan untuk korban dan benar-benar mati. Ngerti ya saudara ya? Statusnya adalah kambing itu harus mati dan dia harus dikorbankan dan darahnya mengalir dan kemudian dia mati. Dan setelah itu apa? Nah ini saudara, banyak orang Kristen nggak tahu rahasia scapegoat ini. Kambing hitam, kalau kita omongkan kambing sebagai kambing hitamnya. Nah memang kambing itu hitam saudara. Orang Israel memilih kambing aneh juga. Cari kambing yang hitam, semua hitam. Bukan kambing putih. Yang diusir itu kambing hitam. Mereka cari keturunan kambing hitam. Dan khusus keturunan kambing hitam itu disimpan untuk apa? Scapegoat. Maka ada istilah kambing hitam, black goat, gitu kan? Wah, saya kok di kambing hitam kan? Nah, itu istilah itu. Nah, saudara, kambing yang dibuat sebagai satu pengorbanan, yang pertama mati dan dia memberikan nyawanya, yang kedua apa? Kambing ini, saudara, diusir dan semua dosa kita ditimpakan pada dia. Setelah itu selesai apa? Dijauhkan Tuhan dari timur ke barat. Apa artinya timur ke barat? Saudara, ini bukan soal jarak, tapi soal direksi, direction. Bukan soal jauh dan dekat, bukan saudara. Tapi ini soal hati mengarah kemana. Jadi ini bukan soal jarakmu dekat dengan saya, aduh saya diukur dengan ukuran-ukuran secara kilometer dan kamu harus jauh di sini. Bukan itu. Masalahnya adalah arah hidup kita. Dan selalu timur ke barat, dan selalu berlawanan. Kalau kita adalah orang-orang mencintai Kristus, mencintai kebenarannya, mencintai firman-Nya, semua hidupmu pasti kamu akan semua yang bersifat dosa-dosa, kamu buang ke scapegoat. Dia jauh dari hadapanmu. Dan itu satu perlawanan, satu menghindar, dan tidak bisa mencampuri lagi. Kalau itu ada dalam hatimu, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, saudara dengar, dan kamu menyukai dosa itu, berarti kamu belum mendapatkan puncak kemurnian dari Tuhan. Apakah itu akan diproses, saya nggak tahu. Jaminan sudah didapat, tetapi proses pemurniannya kamu belum dapat. Kenapa? Karena hatimu mengerti dosa itu, kamu belum semengerti yang diminta oleh Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Ya, saya dulu waktu kelas 5 SD yang ngerokok. Kok bisa ngerokok? Dari teman, dari orang kampung, karena saya orang kampungan. Ya, dari situ saya ngerokok. Papa saya begitu tahu saya ngerokok, waduh, saudara, saya harus siapkan pantat saya untuk menderita luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kalau dia marah, dia tidak pukul kepala, tidak pukul muka saya, enggak. Dia pukul pantatmu. Karena dia nggak ngerti Alkitab, tapi di Alkitab ada. Kalau pukul itu nggak boleh yang kena kepalanya. Itu yang ada dagingnya. Supaya dia bisa balik. Kalau kepalanya geger otak, gila. Nggak bisa. Begitu kita semua anaknya rokokan, batuk-batuk rasanya pahit. Itu rokok cerutu, tahu cerutu? Rokok yang kuno yang gede itu loh. Nyedotnya itu kan lumayan kan, sampai gini kempot-kempot gitu kan. Nggak bisa, kurang ahli saudara. Karena apinya kurang, nyedotnya. Jadi itu antara angin dan api itu kan berurusan dengan baik itu. Begitu gini apinya kurang, ya mati lagi. Sampai berhari-hari belajar, sampai akhirnya bisa. Bangganya luar biasa. I'm a man. Itu sponsor rokok semua gitu kan. Coba lihat semua, rokok-rokok semua. Di jalan semua. Yang hidup masa pandemi, semua di jalan rokok semua. Pernah perhatikan nggak?
Wah, adventure, wah laki-laki seperti ini dilambangkan dengan apa? Wah, naik ke bukit-bukit, terus kemudian terbang ke angkasa, jago laki-laki. Artinya apa? Laki-laki itu harus ngerokok. Gampangnya gitu loh bahasanya. Kalau kamu nggak ngerokok, banci. Nggak ngerokok, bukan laki-laki kamu. Ini filsafat dari mana? Pandangan hidup dari mana yang rusak seperti ini? Waktu papa saya melihat saya bau rokok, wah, dia tanya mama saya, anak-anakmu kemana tadi? Ini kok bau rokok ini? Siapa yang ngerokok di sini? Bau rokok ini? Wah, dia marah luar biasa, panggil anak semua. Siapa ngerokok? Acung tangan, semua ngerokok. 4 semua angkat tangan. Kamu semua ngerokok? Memang tak ajarin ngerokok? Enggak apa. Kenapa kamu ngerokok? Ikut-ikutan. Ikut sana. Ikut papamu sana. Ini bukan papamu, ikut sana. Diperingati, rokok lagi tak pukul kamu semuanya. Iya apa? Saya tanya, rokok lagi enggak? Namanya orang berdosa, ya ingin nyoba lagi. Ketahuan, nggak ada ampun, saudara. Papa saya ambil penjalin, kursi yang dulu kan ada kursi yang dari penjalin ini kan, yang karet yang kayak kabel itu kan, satu-satu sini. Mulai yang paling atas, kuku saya pertama, mantap, dijebret, saudara. Waduh, saudara. Yang namanya anak yang lebih gede, jebretannya gede, saudara. Waduh, yang kecil, uang saya itu kan paling kecil. Waduh, udah rasanya pantat saya udah panas walaupun nggak dipukul, saudara. Kenapa? Begitu kerasnya, jebret gitu. Tahan dia. Pergi, coba lagi tak tambah 2 kali, coba lagi tambah 4 kali, coba lagi 8 kali, dan kalau terus-terusan tak buang kamu jadi anak saya. Waktu saya yang terakhir, untung papa saya itu ngerti anak kecil. Dia nggak sebesar dia pukulnya yang SMA itu. Dia pukul, ya walaupun kecil, saudara, seminggu nggak selesai, saudara. Jalernya itu loh. Duduk pun nggak enak, saudara. Sampai kita berempat tertawa-tertawa sendiri. Kenapa? Waktu duduk nih, jadi saling tertawain satu sama lain. Ini anak-anak nakal ini. Terus papa saya cerita, kenapa papa ini begitu marah kalian merokok? Saudara, karena dia kena kanker, saudara. Bukan kanker, kena tumor. Karena rokok. Tapi dia mati tidak karena kanker, dia karena kena ginjal. Terlalu minum Fanta orange, masih ingat kan? FN itu kan? Jadi setiap pulang kerja dia minum, aduh seger gitu kan? Dia sedia di kulkasnya, minum itu aja terus. Pulang setiap hari gitu. Hampir selama berapa, 15 tahun mungkin saya nggak tahu. Akhirnya ginjalnya rusak. Tapi tumornya akhirnya diambil. Nah, papa saya kenapa marah? Karena akibatnya itu kamu tidak tahu. Kamu sekarang melakukan pekerjaan yang kamu tidak tahu apa akibatnya. Jadi supaya kamu tahu, tak kasih ini loh akibatnya di depan. Supaya kamu ngerti, tak hajar kamu. Dan sampai hari ini, kita semua tidak ada satu yang rokok. Dan kita sadar betul bagaimana kita melihat rokok sebagai sesuatu yang sangat menyesatkan, yang sangat merusak hidup saya. Dan kita sadar betul dan kita tidak mau pegang lagi rokok. Walaupun kita bukan pecandu rokok. Nah, itulah scapegoat. Itulah hidup Kristen. Kalau kita sudah tahu bagaimana rasanya dosa itu, dan bagaimana kita melihat dosa menjijikan, kamu sudah masuk dalam taraf pemurnian. Dan kamu adalah umat yang akan mendapatkan Tuhanmu bersama dengan engkau selamanya. Dan inilah kekuatan iman Kristen. Waktu membaca kitab Imamat, diatur semuanya. Kamu harus menutup auratmu, kamu harus melakukan seperti ini dengan kain ini, dan seluruh ritualnya itu diatur oleh Tuhan. Saudara harus tahu, semua ritual yang diatur oleh Tuhan itu sampai sekarang menjadi pedoman kesehatan di seluruh muka bumi sepanjang sejarah manusia. Dan itu kitab Imamat. Kebersihan perawat, kebersihan semua itu dasarnya adalah firman Tuhan. Sekolah perawatan keluar dari firman Tuhan. Saudara dengarkan, sejarah perawat itu keluar, itu karena seorang anak Tuhan yang mendirikan semuanya demi kekuatan
yaitu kebersihan. Dan itu berasal dari mana? Firman Tuhan. Jadi sekali lagi, sebagai penutup, ceklah diri kita semuanya. Apakah saya betul-betul menyukai dosa itu? Atau saya sudah merasakan betapa dosa itu menjisikkan? Saudara-saudara masuk dalam pemurnian, menentukan engkau bersama dengan Tuhan selamanya atau engkau terlepas dari Tuhan. Kamu dibuang dosamu atau kamu mengambil dosamu. Kitab Imamat mengatakan, lepaskanlah seperti kambing itu, dibuang dosamu jauh-jauh. Jangan lagi kamu lihat terus, nanti kamu balik lagi. Kenapa? Karena iblis yang keluar, roh iblis yang keluar dari seorang yang sudah diusir, bawa konco-konconya lebih banyak dan masuk dalam dirimu dan kamu binasa. Kita berharap kita bertobat dengan sejati di dalam kekudusan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami hari ini mendapatkan satu hidup yang sungguh-sungguh berada di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara hidup kami, tidak ada yang terluput dari Tuhan. Baik besar kecil, peristiwa apapun, Tuhan Engkau bertahta sebagai Tuhan dan Raja kami. Dan di dalam kehidupan kami ini, kami tahu Tuhan, kami tidak jauh lebih baik dari bangsa Israel. Kami juga seperti mereka. Seringkali kami keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Bahkan kami sering terus melawan arah Tuhan, bukan arah dosa kami. Dan hari ini kami melihat Tuhan di dalam Kristus scapegoat secara rohani, yang sudah mengangkut dosa kami dan membuang jauh-jauh dan memakukannya di atas kayu salib dan menghancurkan kuasa maut itu. Kami mendapatkan jaminan. Kami memiliki satu kuasa untuk menanggalkan dosa kami, melawan dosa kami, dan mematikan dosa kami yang mematikan kami. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu, berkatilah kami hari ini dengan firman yang kudus, yang sempurna, yang kekal, dan hanya kami kenal di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Liturgos.